Kamu, murid leluhur masyarakat naga hitam menyusut. Saat Qin Chen mengucapkan kata-kata ini, seluruh tubuhnya membeku, merasa seperti dia diselimuti teror yang tidak dapat dijelaskan. Ini adalah perasaan misterius, tanpa peringatan, seolah muncul secara tiba-tiba, berasal dari teror besar antara hidup dan mati. Seolah-olah dia seperti kelinci putih kecil di hutan, ditatap oleh sejenis binatang yang panik, dan gemetar melonjak dari lubuk jiwanya. Wow, kata-kata itu jatuh. Dalam kehampaan, Qin Chen tetap tidak bergerak, mengangkat tangan kanannya dan memandang dengan acuh tak acuh pada leluhur masyarakat naga hitam di depannya. Dia hanya mengulurkan tangan kanannya yang terangkat dan dengan lembut meraih leluhur masyarakat naga hitam di depannya. Berdengung. Dalam sekejap, energi tak kasat mata antara langit dan bumi diaktifkan. Di area luas yang ditutupi oleh kekuatan ruang Qin Chen antara langit dan bumi, semua orang merasakan semacam kekuatan lahir dan turun dalam sekejap. Perasaan menyeramkan langsung melekat di benak setiap orang. Struktur spasial dari lapisan dunia virtual telah diubah. Kekuatan magis luar angkasa, ini adalah kekuatan magis luar angkasa tingkat Kaisar Ilahi, dan ini sangat canggih bahkan saya tidak dapat melihatnya melalui itu, untuk sesaat. Penguasa klan surgawi, nenek moyang binatang Komodo, penguasa alam Buddha Matahari Agung, dan penguasa surgawi semuanya mengecilkan pupil mereka, merasakan kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Qin Chen, jadi apa gunanya menangkapnya begitu saja. Bisakah ini menyakiti seseorang? Di level Kaisar Dewa, apakah itu serangan fisik atau serangan jiwa, pasti ada tabrakan yang cukup besar untuk menimbulkan konsekuensi yang mengerikan. Jika hanya digunakan di udara, itu mungkin tidak menyebabkan banyak kerusakan pada yang kuat tingkat yang sama. Di antara kerumunan, hanya leluhur klan bayangan yang sepertinya memikirkan sesuatu. Sedikit kepanikan tiba-tiba muncul di kedalaman matanya. Leluhur masyarakat naga hitam, berhati-hatilah dengan hatimu sebagai Kaisar Dewa. Ada ketakutan yang tak ada habisnya di matanya, dan dia mengingatkan leluhur masyarakat naga hitam dengan cemas. Hati-hati dengan hati Kaisar Dewa. Nenek moyang masyarakat naga hitam terkejut. Dia memfokuskan keinginannya pada hati Kaisar Dewa, dan tiba-tiba merasakan pengumpulan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Dalam kegelapan, perasaan krisis yang kuat membuat timbangannya berdiri, dan bel peringatan berbunyi di benaknya. Dia merasa jika dia tidak melakukan sesuatu, konsekuensinya akan menjadi bencana. Sialan. Seni menyegel langit dengan 10.000 sisik, bangkit. Dengan raungan leluhur masyarakat naga hitam, sisik yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya naik ke langit dalam sekejap. Masing-masing sisik ini seperti tirai langit, dengan tanda menakutkan dan aura Kaisar Dewa Agung mengalir di atasnya, memadatkan kekuatan Kaisar Dewa yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh Kaisar Dewa, meskipun hanya sehelai rambut, mengandung kekuatan ilahi Kaisar Dewa, yang bukanlah masalah kecil. Harta yang diberikan oleh banyak Kaisar Dewa yang kuat kepada generasi muda suku tersebut adalah rambut dan sisik mereka sendiri, yaitu mengandung jejak keilahian. Kekuatan tersebut dapat langsung diaktifkan saat junior dalam bahaya dan menyelamatkan nyawa. Pada saat ini, nenek moyang masyarakat naga hitam menggunakan semua sisik di tubuhnya, dan dengan keras, sisik yang tak terhitung jumlahnya berenang di kehampaan, seperti sungai gelap yang panjang, dengan sisik-sisik itu bergabung dan menghubungkan satu demi satu serangkaian rantai hitam terbentuk, membuat suara dentang saat mereka bergerak. Dan rantai hitam ini membentang melintasi langit dan bumi, langsung membentuk bola pelindung gelap di sekitar leluhur masyarakat naga hitam. Cahaya Kaisar Dewa mekar di setiap skala. Bersama-sama, mereka tidak dapat ditembus, membentuk penghalang kokoh yang bisa tidak rusak. Metode pertahanan seperti itu. Pemimpin kerajaan Yong dan yang lainnya memandang leluhur masyarakat naga hitam dengan heran. Bagaimanapun juga, leluhur masyarakat naga hitam berubah menjadi Tao dalam daging dan menjadi milik suku setan kuno. Skala dan pertahanan mereka sangat kuat, dan mereka lebih kuat dari kelompok etnis pada umumnya. Kekuatan pertahanan Kaisar Dewa bahkan lebih menakjubkan. Tidak ada yang mengira bahwa nenek moyang masyarakat naga hitam akan memiliki metode pertahanan yang begitu menakutkan.
Skala yang tak terhitung jumlahnya dikombinasikan dengan kekuatan sihir rahasia dan aturan asli jalan berubah menjadi penghalang gelap bahkan jika dia meledak dengan seluruh kekuatannya, dia ingin menghancurkannya. Pertahanan ini tidak mudah. Nak, mari kita lihat bagaimana kamu bisa menyakitiku. Nenek moyang masyarakat naga hitam meraung, dan meledak, pancaran cahaya ilahi yang menakutkan di tubuhnya meledak pada saat mengaktifkan pertahanan terkuat. Dia juga bersiap gerakan pembunuhan selanjutnya. Lautan jiwanya mendidih. Karena serangan material tidak efektif, serangan berikutnya harus diintegrasikan dengan serangan jiwa. Tidak percaya seberapa kuat pertahanan jiwa Qin Chen ketika dia mencapai puncak Kaisar Ilahi. Realem menentukan batas atas. Berdengung. Di tubuhnya, kekuatan penghancur yang mengerikan melonjak, terakumulasi, dan akan meledak. Sebaliknya, yang menanggapinya adalah sedikit ejekan dari Qin Chen di sisi lain. Apakah itu cukup untuk membentuk kura-kura di sekelilingmu? Qin Chen mencibir, jari-jarinya yang terentang sekuat gunung, dan dia hanya mengepalkannya begitu keras dan meraihnya dengan ringan. Berdengung, kekuatan ruang yang tak terlihat menembus kehampaan, sepenuhnya mengabaikan pertahanan armor skala nenek moyang masyarakat naga hitam, dan langsung menangkap hati Kaisar Dewa nenek moyang masyarakat naga hitam. Tidak, hatiku Kaisar Dewa. Nenek moyang masyarakat naga hitam menundukkan kepalanya dan menatap dadanya dengan ngeri. Saat berikutnya, engah, darah berceceran, dan lubang hitam besar muncul dari udara tipis di dadanya di bawah tatapan ngeri. Darah berceceran di lubang besar, dan sebagian darinya dikeluarkan, dan hati Kaisar Dewa yang awalnya berada di sini menghilang, dari udara tipis. Tidak, raungan melengking terdengar. Ketika leluhur masyarakat naga hitam melihat lubang besar itu, dia tidak menyadari apa yang terjadi sama sekali. Pikirannya menjadi kosong tsunami yang dia rasakan sedikit kegembiraan dan ketakutan. Perasaan lemah seketika merasuki seluruh tubuh, dan aura di tubuhnya menurun dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hatiku Kaisar Dewa telah hilang. Nenek moyang masyarakat naga hitam mengangkat kepalanya dengan ngeri. Bukan hanya dia, tetapi juga Tuhan Surgawi dan yang lainnya juga mengangkat kepala mereka dengan kaget dan melihat ke arah Qin Chen di seberangnya. Saya melihat jantung besar Kaisar Dewa berdetak di tangan Qin Chen. Jantung Kaisar Dewa ini sangat besar, merah dan hitam, dan ada kekuatan penghancur yang mengerikan melonjak di dalamnya dengan mudah. Kaisar Dewa setengah langkah yang dimusnahkan samar-samar beresonansi dengan laut dan langit alam semesta. Jantung Kaisar Dewa, hancurkan asalnya. Meskipun nenek moyang masyarakat naga hitam hanyalah seorang Kaisar Dewa di Laut Semesta Selatan, dan reputasinya di seluruh Laut Semesta tidak terlalu menonjol, dia adalah eksistensi yang telah mendominasi Laut Semesta Selatan selama zaman yang tak terhitung jumlahnya, tapi sekarang, sedikit keterkejutan muncul di hati setiap orang. Bagaimana teman kecil ini melakukannya? Dia mengeluarkan hati Kaisar Dewa dari leluhur masyarakat naga hitam dalam sekejap, dan pertahanan leluhur masyarakat naga hitam tidak dapat menahannya. Nenek moyang binatang Komodo diam-diam terkejut, bahkan jika dia berada di ruangan yang sama dengan Qin Chen di garis pertempuran, bahkan pada saat ini, mereka tidak bisa menahan nafas dan merasa kedinginan. Sebagai binatang buas langit berbintang, kelompok etnis khusus di Laut Kosmik, makhluk yang disukai oleh aturan jalan tertinggi Laut Kosmik, kekuatan nenek moyang binatang Komodo secara alami jauh lebih unggul dari nenek moyang binatang Komodo. Masyarakat naga hitam. Tapi metode Qin Chen sebelumnya masih mengejutkannya. Bisakah aku menahan pukulan ini? Pemimpin kerajaan Yong juga gemetar karena terkejut, matanya ngeri. Ruangnya aneh dan tidak dapat diprediksi. Ini memang jalan teratas yang dapat dibandingkan dengan jalan takdir. Dengan gerakan ini saja, kekuatan teman kecil Qin ini lebih menakutkan dari yang kubayangkan. Wanita berbaju putih itu diam-diam terkejut, karena dia tidak santai sejak awal. Menjadi musuh Qin Chen, dia senang memutuskan untuk berteman dengannya. Adapun Meng Tianhui, Sage Agung Lan Yao, Sage Agung Ju Hao, Biksu Suci Agung dan lainnya, mereka benar-benar bingung. Sambil gemetar, mereka tidak bisa tidak melihat ke arah Molly yang dipenjara di sangkar luar angkasa, dan lalu menatap Qin Chen, dengan mata ketakutan.
Perlu dicatat bahwa Mo Li sebelumnya telah mengeluarkan hati kaisar dari biksu suci yang baik dengan satu gerakan, yang sangat mengejutkan semua orang, tetapi sekarang dibandingkan dengan Qin Chen, ini hanyalah penyihir kecil dan tidak berada pada level yang sama di semua. Sial, apa yang orang-orang ini lihat? Wajah Mo Li berubah menjadi hijau dan jelek ketika Meng Tianhui dan yang lainnya menatapnya dengan tatapan terkejut dan aneh. Teknik menusuk hati anak ini jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Bisakah aku menghentikannya kali ini? Leluhur klan bayangan gemetar, berpikir untuk melarikan diri. Orang yang paling terkejut di antara kerumunan itu adalah Tian Wei Tiansu. Matanya tiba-tiba menunjukkan secercah kegembiraan, keterkejutan, keserakahan, dan kegembiraan. Kekuatan luar angkasa sebelumnya, sangat aneh. Ia bisa mengabaikan pertahanan material. Seperti aturan jalan tertinggi laut kosmik, ia menembus kehampaan dan datang secara langsung. Sungguh luar biasa, tapi arah jalur luar angkasaku benar-benar berbeda. Jika aku bisa mengendalikannya, maka Dewa Surgawi tidak dapat menahan kegembiraan di dalam hatinya. Jika gerakan ini dikendalikan olehnya, dia pasti akan mampu menembus belenggu bertahun-tahun, dan mencapai level yang lebih tinggi dalam satu gerakan. Dia harus mendapatkan harta karun luar angkasa dari sebelumnya. Di bawah tatapan semua orang, Qin Chen memegang hati leluhur Kaisar Dewa Masyarakat Naga Hitam dengan senyuman di bibirnya. Yah, hati Kaisar Dewa ini cukup enak. Tampaknya memiliki vitalitas yang tidak terbatas. Aku bisa membuat hati naga hitam tumis nanti. Menurutku itu pasti makanan paling lezat di lautan alam semesta ini. Mengangkat tangannya, dan hati Kaisar Dewa ini adalah hati telah dibawa ke dunia batinnya olehnya. Tidak, berikan aku hati Kaisar Dewa, dan aku akan bertarung denganmu. Kata leluhur masyarakat naga hitam dengan marah. Meskipun pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang berbeda akan jatuh seketika jika mereka kehilangan hati kaisar, dan akan sulit untuk mengembangkannya ke atas, hati Kaisar Dewa dari Kaisar Dewa hanyalah pembawa asal-usulnya, memberikan waktu yang cukup untuk berkomunikasi dengan jalan laut kosmik dan terus berlatih dan memadatkan hati Kaisar Ilahi lagi, tetapi tidak diketahui berapa banyak waktu dan sumber daya yang diperlukan. Bunuh. Retak. Sisik hitam yang tak terhitung jumlahnya dari nenek moyang masyarakat naga hitam berubah menjadi sungai besar, mengalir menuju Qin Chen dalam sekejap. Penguasa surga dan leluhur klan bayangan, tolong bantu saya. Pada saat yang sama, ia meraung ke arah penguasa surga dan klan bayangan dan leluhur klan bayangan. Binatang yang terperangkap itu masih bertarung. Mata Qin Chen menjadi dingin saat melihat ini. Apakah menurutmu tuan muda ini hanya mengetahui satu kekuatan magis? Qin Chen tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya, dan cahaya pedang langsung muncul di telapak tangannya. Cahaya pedang ini hitam pekat, sedalam tinta, dan mengandung niat membunuh yang mengerikan ke langit. Ia naik dan menggetarkan hati orang-orang. Terlebih lagi, tepi cahaya pedang hitam pekat ini sebenarnya bersinar samar dengan sedikit cahaya biru, memancarkan suasana luar angkasa yang berkabut. Ini adalah kombinasi aturan niat membunuh dan aturan luar angkasa. Pedang pembunuh Wukong. Ini adalah kekuatan magis yang dipadatkan Qin Chen dengan menggabungkan pohon suci Wukong dan niat membunuh laut mati. Dengan kekuatan Qin Chen saat ini, mobilisasi niat membunuh laut pembunuh itu sendiri jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sangat menakutkan. Namun Qin Chen masih memiliki kelemahan yaitu levelnya yang belum cukup. Karena wilayahnya yang tidak mencukupi, banyak serangannya yang sulit untuk dikejutkan, atau memiliki efek menekan pada Kaisar Dewa yang kuat. Oleh karena itu, dalam aura niat membunuh di Laut Mati, Qin Chen menggabungkan ruang dia telah memahami. Luar angkasa itu aneh dan tidak dapat diprediksi. Aturan ruang dipadukan dengan aturan pasir untuk menciptakan pedang pembunuh kehampaan. Nenek moyang masyarakat naga hitam, nenek moyang klan bayangan dan lainnya, serta penguasa kerajaan Yong dan penguasa langit dan bumi, melihat cahaya pedang gelap muncul dari telapak tangan Qin Chen dan secara naluriah merasakan jantung mereka berdetak kencang, takut. Pergi. Menghadapi sungai besar bersisik hitam, Qin Chen langsung melepaskan cahaya pedangnya.
Memanggil. Saat cahaya pedang hitam legam terbang, itu telah menyentuh aliran sungai bersisik hitam. Kecepatannya sangat cepat sehingga sulit bagi semua orang untuk menangkapnya. Dengan letupan, terdengar suara pemotongan keras di sungai sisik hitam yang dibuat oleh nenek moyang masyarakat naga hitam ini. Cahaya pedang hitam ini seperti pisau tajam yang memotong daun teratai, dengan cepat memotong celah seperti pedang sungai besar bersisik hitam. Celah kecil seperti mulut bayi menembus seluruh sungai bersisik hitam. Saat berikutnya, dengan kilatan cahaya pedang hitam, leluhur masyarakat naga hitam muncul di hadapannya. Terlalu cepat, tidak ada cara untuk bersembunyi. Apa? Sebelum semua orang sempat terkejut, gerakan Qin Chen dapat menghancurkan serangan leluhur masyarakat naga hitam dengan begitu mudah. Pada saat mereka bereaksi, cahaya pedang hitam legam ini telah menyentuh tubuh besar leluhur masyarakat naga hitam. Tidak, aturan luar angkasa ini. Tuhan Surgawi terkejut. Dia, yang tercerahkan oleh aturan luar angkasa, adalah satu-satunya di antara sedikit yang secara samar-samar menangkap serangan Qin Chen sudah terlambat. Tidak ada cara untuk menghentikan Qin Chen mengambil tindakan. Nenek moyang masyarakat naga hitam tampak ketakutan dan hendak mundur dengan keras, tetapi aura niat membunuh yang tak terlihat melewati tubuhnya dengan letupan. Celah muncul di pinggang dan perutnya dalam sekejap, memotong langsung dari dada ke bagian belakang. Luka seperti benang di langit terlihat, dan langsung tertusuk. Ada ekspresi ngeri di matanya. Energi pedang ini tidak tampak besar, tetapi saat melewati tubuhnya, niat membunuh yang mengerikan dan aura luar angkasa yang keluar langsung memotong celah besar di tubuhnya benar-benar tidak berdaya di bawah energi pedang ini. Asal-usul kehancuranku sebenarnya tidak mampu menahan aturan niat membunuh dan aturan ruang angkasa. Bukankah putra ini hanyalah kaisar dewa setengah langkah? Dari mana datangnya energi pedang dan kekuatan magis yang begitu menakutkan? Asal-usul kehancuran jalan yang bagus. Nenek moyang masyarakat naga hitam ketakutan dan marah, tetapi pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan rasa takut itu, karena energi pedang gelap telah menembus dia lagi dalam sekejap. Kepulan. Dalam sekejap, beberapa luka lagi ditambahkan ke tubuh nenek moyang masyarakat naga hitam. Dalam sekejap, tubuhnya terbelah menjadi dua bagian dari pinggang dan perut, dan langsung dipecah menjadi dua bagian. Pedang pembunuh Wukong milik Qin Chen berulang kali menyerang satu tempat dan langsung melukai leluhur masyarakat naga hitam. Tidak, hanya beberapa pukulan telah menghabiskan 1/10 dari asal-usul kaisar ilahi saya. Beberapa pukulan lagi akan membunuh saya sepenuhnya. Nenek moyang masyarakat naga hitam sangat ketakutan sehingga tubuhnya gemetar sebelum dia dapat bereaksi, semuanya pecah menjadi dua bagian. Jika dia terus seperti ini, dia pasti akan mati. Penguasa surga, leluhur klan bayangan, selamatkan aku. Nenek moyang masyarakat naga hitam berteriak ngeri, matanya penuh ketakutan sebenarnya berada di tubuh kaisar dewa setengah langkah. Merasa kematian akan datang, dia merasa konyol dan histeris di dalam hatinya. Bunuh. Di bawah ancaman kehidupan, leluhur masyarakat naga hitam meraung, matanya merah darah dan gila, dan dia langsung meledakkan sungai sisik hitamnya ke arah Qin Chen. Ledakan. Sungai gelap bersisik hitam langsung menyelimuti Qin Chen, dan dia berjuang untuk hidupnya, Menurutnya, kekuatan serangan Qin Chen luar biasa, tetapi itu tidak berarti pertahanannya sempurna. Selama Qin Chen bisa dibunuh, krisisnya dengan sendirinya akan teratasi. Dentang. Di sungai besar sisik hitam, setiap sisik seperti pisau tajam, terus-menerus memotong tubuh Qin Chen. Namun, yang membuat nenek moyang masyarakat naga hitam ngeri adalah sungai sisik hitamnya tidak bisa bahkan melukai Qin Chen. Sangat berdebu bahkan kulit Qin Chen tidak bisa dibelah atau bahkan terluka sama sekali. Bagaimana mungkin, nenek moyang masyarakat naga hitam merasa ngeri. Sungai bersisik hitam ini sudah menjadi jurus terkuatnya. Sungai ini mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan dan cukup untuk mencekik pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dewa rata-rata. Petik 2. Cacing tanah hitam, apakah kamu menggelitikku? Qin Chen maju selangkah, dan aura unik memenuhi udara, mengirimkan sisik yang tak terhitung jumlahnya terbang menjauh dari tubuhnya. Sebelum terobosan pohon ilahi Wukong,
pertahanan struktur jurang Qin-Chen sudah sangat menakutkan, cukup untuk melawan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Dewa. Sekarang setelah terintegrasi dengan kekuatan magis luar angkasa, pertahanan Qin-Chen telah meningkat setelahnya menerobos setengah langkah menuju puncak Kaisar Dewa. Lebih dari 10 kali lipat. Serangan leluhur masyarakat naga hitam menimpanya, hanya menstimulasi lapisan dangkal ototnya, seperti tembakan senjata fasya pada pengaturan terlemah. Qin-Chen ditangguhkan di udara, sosok agungnya mengejutkan semua orang yang hadir. Ledakan. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan aura ruang yang membuat jantung berdebar melonjak, dan seluruh sungai sisik hitam langsung hancur dan terkoyak-koyak. Ayo, cahaya pedang gelap itu seperti kilat, menebas dengan ganas ke arah leluhur masyarakat naga hitam. Hanya dalam beberapa kedipan, tubuh nenek moyang masyarakat naga hitam dipotong menjadi beberapa bagian lagi, dan lebih dari 50% asal-usul tubuhnya hampir musnah. Dewa di luar langit. Nenek moyang masyarakat naga hitam berteriak ketakutan. Jika dia terus seperti ini, dia pasti akan mati dalam beberapa tarikan napas. Nak, jangan terlalu sombong, pastikan. Tuhan Surgawi akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Dia mengangkat tangannya dan mendengung, kekuatan ruang yang tak terlihat tiba-tiba turun, menutupi dunia, dan mengunci Qin-Chen dan menebas cahaya pedang gelap Zu naga hitam. Kekuatan luar angkasa yang kuat menghalangi serangan cahaya pedang gelap, sangat mengurangi kecepatan. Suara mendesing. Di bawah penghalang dari Dewa Surgawi, nenek moyang masyarakat naga hitam dapat merasakan jalur serangan cahaya pedang gelap dan dengan panik menghindarinya. Qin-Chen mengerutkan kening, dewa dari luar langit ini benar-benar dapat mempengaruhi pedang pembunuh Wukong miliknya. Tapi coba pikirkan, Dewa Surgawi telah memasuki Kaisar Dewa melalui luar angkasa, dan wilayah kekuasaannya bahkan lebih tinggi daripada nenek moyang masyarakat naga hitam. Kekuatan luar angkasanya sangat menakutkan, dan dia bisa dianggap sebagai musuh yang tangguh. Sungguh luar biasa bahwa Tuhan Surgawi dapat menahan serangan ini. Nenek moyang klan bayangan dan masyarakat naga hitam sangat bersemangat saat ini, merasa lega. Dia senang bahwa dia telah bekerja sama dengan Tuhan Surgawi sebelumnya, jika tidak, dia akan melakukannya berada dalam masalah sekarang. Dengan pertolongan Tuhan di luar surga, saya bisa selamat dan sehat. Nak, serangan luar angkasamu memang luar biasa, tetapi jika menyangkut metode luar angkasa, akulah pencetusnya. Di depanku, kamu hanya mencoba melakukan apapun yang kamu inginkan. Penguasa Tianwei melayang di langit dan berbicara dengan bangga, menunjukkan penghinaan. Nak, metode apa lagi yang kamu punya? Nenek moyang masyarakat naga hitam meraung, dewa di luar langit, bunuh dia. Oh, di mana kamu? Apakah kamu benar-benar keras kepala? Leluhur masyarakat naga hitam, tidak bisa menahan tawa. Kelopak mata leluhur masyarakat naga hitam bergerak-gerak liar, dan dia merasa sedikit tidak nyaman tanpa alasan. Apakah kamu terlalu sombong? Karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Di hadapan semua orang, Qin-Chen perlahan mengulurkan tangan kanannya. Tidak, dalam sekejap, total 10 lampu pedang hitam legam terkondensasi lagi di telapak tangan Qin-Chen. Setiap cahaya pedang hitam legam memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar, memenuhi dunia kesegara. Gudong. Pada saat ini, mata semua orang melebar dan mereka menelan ludah dalam-dalam. Apa yang terjadi? Dengan serangan ajaib seperti itu, Qin-Chen benar-benar memadatkan 10 di antaranya sekaligus. Bukankah ini serangan satu sasaran? Bahkan murid Dewa Surgawi tiba-tiba menyusut. Dia telah memblokir pedang pembunuh Wukong sebelumnya, jadi dia secara alami tahu betapa kuatnya itu. Jika itu adalah 1, atau 3 atau 2 serangan, dia bisa menghentikannya, tetapi 10 serangan muncul sekaligus. Pergi. Qin-Chen mengangkat tangannya, dan 10 lampu pedang hitam legam menyala dalam sekejap, menebas leluhur masyarakat naga hitam. Tidak, ayo pergi. Nenek moyang masyarakat naga hitam sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan melarikan diri. Pada saat yang sama, dia berteriak ketakutan, dewa di luar langit, penguasa alam Buddha Matahari Agung, selamatkan aku. Amitabha, saya pertama kali datang ke sini,
dan Yang Mulia tidak ada hubungannya. Donor naga hitam, jangan terlibat dengan Laona. Pemimpin alam Buddha Matahari Besar sangat ketakutan sehingga dia buru-buru mundur. Mata Dewa Surgawi sangat tajam, dan dia bahkan mencoba menghentikannya. Tetapi kali ini kekuatan luar angkasanya hanya dapat mengganggu beberapa pedang pembunuh Wukong, dan 7 atau 8 lampu pedang hitam pekat yang tersisa seperti penggiling daging, terus-menerus melewati tubuh asosiasi naga hitam. Tidak, nenek moyang masyarakat naga hitam mengeluarkan raungan yang melengking. Di bawah penetrasi cahaya pedang gelap Qin Chen, tubuhnya terus dimusnahkan, dan akhirnya roboh di tempat dengan ledakan keras. Jiwa dewa yang memancarkan aura kekuatan naik ke langit dan hendak menyapu ke arah langit yang jauh. Itu adalah jiwa nenek moyang masyarakat naga hitam. Hancurkan. Qin Chen melambaikan tangannya, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menembus langsung ke dalam jiwa leluhur masyarakat naga hitam. Tidak, di matanya yang ketakutan dan putus asa, seluruh jiwa leluhur masyarakat naga hitam langsung tertusuk, dimusnahkan sepenuhnya, dan berubah menjadi bubuk dan menghilang. Ledakan, langit dan bumi berguncang, dan seorang kaisar dewa yang kuat meninggal, yang secara langsung menyebabkan fenomena abnormal besar di seluruh lapisan dunia maya, membumbung ke langit. Itu, seorang kaisar dewa telah jatuh. Di reruntuhan para dewa, banyak orang kuat yang menatap mereka dan terkejut. Di mana reruntuhan para dewa berada, di lapisan dunia maya, aura mengerikan dari asal mula jalan membumbung ke langit, menyebabkan suara gemuruh yang keras dengan seluruh dao surgawi di mana reruntuhan para dewa berada. Di atas langit, ada kemauan besar yang turun, dan asal-muasal jalan menanjak yang tak terhitung jumlahnya terintegrasi ke dalamnya, menyebabkannya terwujud. Itu adalah operasi reguler tertinggi dari Laut Kosmik. Melihat, kaisar dewa manapun adalah eksistensi teratas dari Laut Kosmik ini, dan merupakan semacam simulasi dari asal mula aturan jalan tertinggi di Laut Kosmik. Di Laut Kosmik, seorang kaisar dewa lahir. Dari cabang tertentu dari aturan jalan tertinggi yang mewakili Laut Kosmik, muncullah seorang pria kuat yang telah melihat sekilas rahasia intinya. Budidaya berkelanjutan dari kaisar dewa yang kuat ini juga melengkapi dan melanjutkan aturan jalan tertinggi Laut Semesta. Pada saat yang sama, aturan jalan tertinggi Laut Semesta juga akan membantu mereka. Ini adalah proses saling menguatkan. Dan begitu kaisar dewa yang kuat jatuh, inti asli dari aturan jalan yang dia kembangkan juga akan mengembalikan aturan jalan tertinggi di lautan alam semesta itu sendiri, dan melengkapi aturan jalan tertinggi di lautan alam semesta. Oleh karena itu, setelah kematian leluhur masyarakat naga hitam, asal mula aturan jalan yang dia praktikkan segera beresonansi dengan aturan tertinggi jalan laut semesta, menyebabkannya terwujud. Ledakan. Di atas langit yang luas, aturan tertinggi laut kosmik terwujud, mekar dengan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Merasakan fenomena mengejutkan yang berkembang di lapisan dunia virtual, mata banyak orang kuat di reruntuhan para dewa berkumpul di sini, merasakan keterkejutan dan kegembiraan yang tak ada habisnya. Aturan jalan ini adalah asal mula kehancuran. Siapa yang jatuh? Asal mula kehancuran, mungkinkah itu nenek moyang masyarakat naga hitam di laut alam semesta selatan? Siapa yang membunuhnya? Klan surgawi, atau dewa surgawi, atau nenek moyang Komodo? Dia diselimuti oleh kekuatan luar angkasa dari dewa surgawi, dunia bayangan nenek moyang klan bayangan, dan banyak orang kuat lainnya. Orang-orang di reruntuhan para dewa hanya bisa merasakan kematian orang sekuat itu, tapi tidak tahu bagaimana dia terjatuh. Tapi tidak peduli apa, jatuhnya kaisar ilahi yang kuat masih sangat mengejutkan hati setiap orang kuat yang hadir. Saudara naga hitam sudah mati. Nenek moyang klan bayangan gemetar di dalam hatinya di tingkat dunia maya. Kematian nenek moyang masyarakat naga hitam memberinya kejutan yang sangat kuat, dan ketakutan yang tak dapat dijelaskan menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap. Apakah aku akan mati juga? Leluhur klan bayangan ketakutan. Dari segi kekuatan, dia lebih kuat dari leluhur masyarakat naga hitam, tetapi kekuatannya terbatas. Jika Qin Chen mengincarnya, bisakah dia menahan serangan lawan? Tidak tahu.
Namun hal yang tidak diketahui adalah hal yang paling menakutkan. Ayo pergi. Pada saat ini, leluhur klan bayangan tidak mempedulikan apapun. Dengan raungan, sosoknya kabur dan berubah menjadi ratusan bayangan hitam yang meledak ke segala arah. Teknik bayangan 10.000 transformasi. Masing-masing bayangan hitam ini mengandung aura bayangan tingkat atas, seperti tubuh asli. Ada yang lolos ke dalam kehampaan, ada yang naik ke langit, dan ada yang menyapu ke arah tanah di bawah jatuh dan Hozens berhamburan. Tidak ada cara untuk melakukannya. Teknik pemisahan bayangan segudang adalah teknik rahasia pelarian paling kuat yang digunakan oleh nenek moyang klan bayangan. Teknik ini membakar sumbernya dalam sekejap dan berubah menjadi klon yang cukup. Yang pertama adalah membingungkan lawan dan tidak dapat mengidentifikasi di mana tubuh aslinya berada. Yang kedua adalah sebagai kaisar ilahi yang kuat, ada begitu banyak klon selama satu klon tidak dihancurkan, ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Kaisar dewa yang kuat dapat mengubah tubuhnya dengan satu pikiran. Paling-paling, asal-usulnya akan habis, dan akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berlatih lagi. Namun, pemahaman aslinya tentang jalan itu masih ada, asalkan ada cukup waktu diberikan, dia masih bisa kembali ke puncaknya semula. Leluhur klan bayangan benar-benar melarikan diri. Melihat pemandangan ini, dewa klan surgawi dan yang lainnya tercengang dan terkejut. Mereka berdua terkejut dengan tindakan leluhur klan bayangan dan mengagumi keputusan tegasnya. Sungguh disayangkan. Mata Tuhan surgawi dingin dan tidak senang. Setelah leluhur masyarakat naga hitam meninggal, bukanlah hal yang baik baginya jika leluhur klan bayangan melarikan diri lagi. Nenek moyang klan bayangan secara alami mendengar suara mengejek dari Tuhan surgawi, tetapi dia tidak berhenti sama sekali. Dalam hidup dan mati, semua martabat dan kemuliaan ditinggalkan. Tapi apakah Qin Chen akan memberinya kesempatan untuk bertahan hidup? Hah, ingin melarikan diri. Bibir Qin Chen mengejek. Penghalang dunia, kekuatan ruang yang tak terlihat langsung memenuhi udara dari tubuh Qin Chen. Dengan gemuruh, kekuatan ruang yang luas turun seperti dunia yang unik, menutupi seluruh wilayah dunia ini, membentuk penghalang yang keras, dan pada saat yang sama mencegahnya. Klon nenek moyang Sadoklan yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri. Klon leluhur klan bayangan yang tak terhitung jumlahnya semuanya menabrak penghalang transparan yang menakutkan ini sangat kuat, tanpa satu pun celah. Apa? Hati leluhur klan bayangan bergetar, kekuatan magis spasial yang begitu kuat, terintegrasi sempurna dengan lapisan dunia virtual, bagaimana saya bisa melarikan diri? Lapisan dunia maya adalah tempat khusus di reruntuhan para dewa, yang berisi beberapa aturan khusus jalan besar, yang tidak dapat sepenuhnya diintegrasikan dengan aturan tertinggi lautan semesta. Oleh karena itu, hanya sedikit orang di lapisan dunia maya ini yang dapat mengatakannya bahwa mereka dapat berintegrasi secara sempurna dengan peraturannya. Tetapi leluhur klan bayangan merasa ngeri bahwa kekuatan luar angkasa Qin Chen terintegrasi sempurna dengan ruang dunia virtual. Setidaknya dengan teknik pelarian bayangan terbaiknya, dia tidak dapat mendeteksi penghalang ruang angkasa ini sama sekali terkejut dengan celah ini. Teknik pelarian bayangan adalah salah satu aturan dan rahasia yang paling baik untuk melarikan diri di jalan luas lautan alam semesta. Tapi dia bahkan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Bagaimana orang ini bisa melakukannya? Dan menakutkan, semua pemikiran ini terus bergema di benak leluhur Sadoklan, menumbuhkan keputusasaan yang paling menakutkan jauh di dalam hatinya. Dia tidak tahu sama sekali bahwa kekuatan khusus yang terkandung dalam lapisan dunia virtual adalah kekuatan struktural jurang, dan Qin Chen mengendalikan sebagian dari kekuatan jurang, ditambah dengan asal mula jalan luar angkasa setelah bergabung dengan Wukong Divine. Pohon, di dunia virtual ini di antara lapisan-lapisannya, cara ruang Qin Chen pasti telah mencapai tingkat teratas klan laut di alam semesta ini. God Beyond Heaven, selamatkan aku. Klon nenek moyang klan bayangan yang tak terhitung jumlahnya semuanya berbalik, memandang God Beyond Heaven, dan memohon belas kasihan karena ketakutan. Untuk tujuan ini, hanya dewa surgawi yang juga telah mencapai tingkat luar biasa dalam ruang yang dapat menyelamatkannya. Selama dewa surgawi membuat celah di penghalang ruang angkasa Qin Chen, dia akan memiliki harapan untuk melarikan diri.
Menghadapi permintaan bantuan leluhur klan bayangan, Dewa Surgawi tampak acuh tak acuh tetapi tetap acuh tak acuh. Dia hanya merasakan penghalang ruang Qin Chen dan mengerutkan kening dengan sedikit keterkejutan. Hanya satu tembakan yang membuat Tianwei Tianzu merasa bahwa meskipun Qin Chen di depannya hanya setengah langkah menuju puncak Kaisar Ilahi, pencapaiannya di bidang luar angkasa sudah sebanding dengan miliknya. Seni takdir, mata-mata yang nyata. Setelah menggunakan penghalang luar angkasa untuk memblokir teknik pelarian leluhur klan bayangan, mata tak terlihat muncul di antara alis Qin Chen. Bas, mata terbuka, dan cahaya takdir ilahi yang luas mekar. Kemudian, di depan mata Qin Chen, takdir yang tak terhitung jumlahnya saling terkait. Aura takdir yang berasal dari klon tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan oleh leluhur klan bayangan semuanya ditangkap oleh Qin Chen. Murid Dewa Klan Surgawi menyusut dan dia memandang Qin Chen dengan kaget, ini adalah jalan takdir yang aku kembangkan untuknya. Bagaimana anak ini bisa menggunakannya dengan begitu terampil? Sudah berapa kali dia melihatnya? Dewa Klan terkejut. Jalan takdir sangat dalam dan tidak dapat diprediksi. Bahkan klan surgawinya, yang dikenal sebagai klan takdir, hanya memiliki sedikit orang yang dapat mengendalikannya. Namun, Qin Chen di depannya hanya melihat peta jalan takdir yang diberikan olehnya, tapi dia benar-benar bisa menjalankan seni takdir. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut dengan ini? Apakah Qin Chen ini memperhatikan peta takdirnya siang dan malam? Nenek moyang klan bayangan ini akan segera mati. Dewa Klan Surgawi memandang leluhur klan bayangan dengan rasa kasihan. Dia tahu seni takdir dengan sangat baik dan sekilas bisa mengetahui seni takdir Qin Chen sangat mendalam dan telah mencapai tingkat Kaisar Dewa, cukup untuk mengintip kekuatan takdir di banyak klon nenek moyang klan bayangan. Takdir itu misterius dan tidak dapat diprediksi, tetapi takdir juga dapat menangkap petunjuk dan menggunakannya untuk memata-matai identitas sebenarnya. Ditemukan. Dengan kekuatan takdir yang bergerak, Qin Chen menyapu ke arah klon yang tak terhitung jumlahnya. Dia menyipitkan matanya dan melihat sekilas bahwa di antara semua bayangan, ada bayangan dengan aura takdir yang berbeda dari klon lainnya. Itu adalah wujud sebenarnya dari nenek moyang klan bayangan. Sosok Qin Chen berdiri dengan bangga di kehampaan, tidak bergerak, dan dia menangkap klon itu dari jauh. Ledakan. Kekuatan luar angkasa yang menakutkan turun dan dengan erat menggenggam hati leluhur klan bayangan, tiruan dari Kaisar Dewa. Langkah ini lagi, penguasa surgawi, penguasa alam Buddha Matahari Agung, leluhur binatang Komodo, dan orang-orang kuat lainnya semuanya menatap pemandangan ini dengan mata terbelalak, ingin mengetahui lintasan dan kelemahan gerakan Qin Chen. Tidak, leluhur klan bayangan merasakan kekuatan mengerikan mencengkeram hati Kaisar Dewa, dan hendak merobeknya. Dalam keputusasaan dan ketakutan, dia memandang Dewa Surgawi dan meraung, Dewa Surgawi, selamatkan aku. Klon sumber bayangan. Sambil meminta bantuan, dia melemparkan klon sumber bayangan. Boom! Lokasi klon aslinya menjadi kabur dan berubah menjadi dua dalam sekejap. Klon tersebut harus digunakan seperti sebelumnya untuk menghindari teknik patah hati Qin Chen. Masih menggunakan trik ini. Sudah berhari-hari dan kamu belum membuat kemajuan sama sekali. Qin Chen tampak acuh tak acuh dan tidak diganggu oleh klon sumber bayangan nenek moyang klan bayangan memancarkan kabut berkabut hati Kaisar Dewa telah muncul di telapak tangan Qin Chen. Ledakan. Aura bayangan menakutkan terpancar dari hati Kaisar Dewa dan melesat langsung ke langit, beresonansi dengan jalan bayangan antara langit dan bumi. Tidak. Aura leluhur klan bayangan dengan cepat turun, menunjukkan ekspresi putus asa. Dia memandang Tuhan Surgawi dengan kebencian, karena dengan kekuatan Tuhan Surgawi, dia bisa